Ya, baik, kita mempelajari organ speech, artinya organ bicara kita, bagaimana alat-alat bicara kita atau organ tubuh kita mengeluarkan bunyi. Nah, ini adalah gambarnya. Saya kasih nomor di sini dan ini adalah kata-kata yang nanti kita pelajari atau satu persatu dan bunyi apa yang dihasilkan, ya. Oke, ini adalah gambar samping seperti ini, ya. Kalau kita anatomi tubuh, ini adalah hidung, nose. Nah, nose itu hanya berfungsi untuk sebagai gambaran saja, namanya nasal cavity. Nasal cavity ini artinya adalah lubang hidung, ya. Itu biasanya untuk mengeluarkan bunyi sengau, ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah lips. Tetapi di dalam dunia bahasa atau linguistik atau lebih khususnya di ilmu fonetik, ya, kita bagi menjadi dua. Yang atas ini disebut dengan upper lip, kalau yang bawah ini disebut dengan lower lip, bibir atas dan bibir bawah. Nah, biasanya ini dituliskan juga dengan ini, yang nomor 1 dan nomor 2 ini biasanya disebut juga dengan labial, ya. Labial artinya bibir. Oke. Nah, nomor 1 dan 2 sering juga disebut dengan labial, labio, ya, artinya bibir. Oke, yang dihasilkan oleh pengucapan bibir atas dan bibir bawah nanti seperti bunyi yang ini, ya. Kalau labial ini biasanya bunyi yang dihasilkan adalah, kita buat di sini nomor 1 dan 2. Bunyi yang dihasilkan adalah b, b, Coba b, b, ya. Labial berarti bilabial, ya. Bi atau lebih khususnya bilabial artinya bibir atas, lower lip dengan upper lip itu digunakan, ya. Oke, untuk menghasilkan bunyi p, b, Oke, yang ketiga upper teeth, ya. Ini 3 dan 4 ini adalah gambar gigi, teeth, ya. Ini juga memang di kita bilang teeth, tapi untuk 3 dan 4 disebut dengan dental juga, ya, dental, ya, dental. Kalau 1 2 tadi disebut dengan labial atau labio. Nah, kalau 3 dan 4 disebut juga dengan dental atau teeth. Bahasa umumnya sih teeth, ya, dental. Nah, jadi 3 dan 4 ini dental. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas itu dental, berarti labiodental aja dulu, ya. Labiodental berarti gigi dan bibir, ya. Coba kita ucapkan bunyi ya. Berarti yang dipakai adalah berarti gigi atas dan bibir bawah, ya. Ini dental, atau kalau bibir dan gigi labiodental. Artinya gigi dan bibir itu dua-duanya digunakan, antara mungkin yang atas atau bawah. Bisa pengucapan yang muncul itu di saat mengucapkan bunyi, ya. Ini namanya labiodental, ya. Artinya gigi dan bawah itu dipakai. Oke, itu namanya mengucapkan labiodental. Tapi kalau dental sendiri tanpa bibir, cuman lidah dan gigi, dental saja, ini pengucapannya khusus untuk dental. Kalau labiodental tadi antara gigi dan bibir dipakai di dalam pengucapan, berarti bibir bawah dan gigi atas. Namanya labiodental. Oke, kalau dental saja pengucapan bunyi
dan hanya gigi dan lidah pembicaraan. Za, gigi atas dan bawah bertemu dengan ujung lidah. Za dengan seperti bunyi the, thank you, think, the, that, this, ya. Nah, itu kalau dental saja. Nah, kita masuk ke nomor 5, alveolar ridge. Alveolar ridge itu adalah gusi, ya. Gusi berarti yang di belakang gigi. Ya, kalau kita sentuh dengan ujung lidah, itu adalah gusi. Nah, kita lanjut. Kalau untuk gusi, di saat pengucapan bunyi tah, ya. Untuk gusi alveolar ridge, gusi, tah berarti ujung lidah ada di gusi. Tah, ya. Tah, dah, tah, dah. The, ya, alveolar ridge dengan tip of the tongue. Kalau ini nomor 6, ini tip of the tongue ini memang selalu digunakan, ya. Ada nanti tip, ada blade, ada front, ada back. Kita lihat di sini, kalau nomor 6 memang saya tuliskan hanya tongue saja, lidah. Tapi kalau yang di ujung ini paling depan itu tip, ujung lidah. Tip of the tongue. Sedangkan sedikit ke dalam itu namanya blade, pisaunya, ya. Pisaunya berarti seperti daunnya, daun lidah, ya. Anginnya. Kalau yang di depan ujungnya, kalau yang kiri dan kanan ini blade. Nah, front itu yang pas di tengah. Yang di tengah lidah itu disebut dengan front of the tongue. Yang dekat dengan tekak ini, tekak daging yang tumbuh itu, yang lembut itu, yang di dekat tenggorokan itu disebut dengan back, ya. Oke. Nah, alveolar ridge dipakai dengan tip of the tongue mengucapkan bunyi ta, da. Oke. Nah, kalau untuk hard palate, ingat hard palate ini adalah langit-langit atas atau langit-langit keras, ya, langit-langit keras disebut dengan hard palate, artinya langit-langit mulut, ya. Kalau kita ngomongin hard palate berarti langit-langit mulut, bukan langit-langit rumah, ya. Ini langit-langit lembut. Kalau kita rasakan hard palate itu ada di tengah. Kalau kita ini tengah, seperti yang berlendir, tengah di atas lidah kita itu langit-langit mulut, tapi yang paling tengah kalau kita rasakan itu bergelombang, itu namanya hard palate. Nah, sedangkan yang di belakang dekat tekak, kalau kita sentuh pakai ujung lidah agak sakit, lembut memang, itu namanya soft palate. Nah, kalau untuk memakai palate itu banyak, ya, palate bisa hard bisa soft. Kalau yang hard, ya, kita tuliskan saja. Untuk yang hard palate seperti bunyi o, ya, n, ya, ya, oke, o, n, itu, ya. Kalau soft palate itu seperti yang di belakang itu bunyi the soft palate. Nah, sedangkan untuk yang nomor 9, uvula ini ada di sini. Ini adalah anak pekak, ya. Anak pekak itu memang dipakai ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi sengau seperti ya. Soft palate ini bisa dipakai hard palate juga karena anginnya dihempaskan di langit-langit belakang paling yang lembut, langit-langit mulut. Ya, sama ya. Coba kita rasakan ketika kita mengucapkan bunyi ya, sama itu pasti belakang lidah kita ini, back of the tongue itu menyentuh soft palate, ya.
soft palate. Oke, uvula. Uvula itu berarti uvula anak tekak itu memang untuk pembantu saja mengeluarkan bunyi, ya. Oke. Sedangkan nomor 10 pharynx berarti adalah tenggorokan. Ini adalah tenggorokan. Ini adalah mengeluarkan bunyi, ya. Oke, dari 10 kita nomor 11 itu adalah pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan kita. Itu juga berfungsi karena ini yang nanti akan berhubungan dengan vocal cord, ya, vocal cord atau vocal folds, ya. Timbre suara itu dihasilkan atau getaran suara itu dihasilkan oleh vocal folds. Apakah dia menyempit, terbuka? Nah, kalau nanti mempelajari bunyi vokal, biasanya vokal folds kita ini terbuka, a, i, u, e, o, ya. Sedangkan untuk mengucapkan bunyi konsonan pasti akan ada menyempit, ya. Ada menyempit, pertamanya mungkin dilepaskan berarti bunyi ke. Kita sempitkan dulu baru kita lepas. Ke, g, d, ya, seperti itu. Nah, jadi inilah secara singkat mengenai organ of speech. Ya, saya ulangi lagi, nomor 1 dan 2 upper lips dan lower lip. Ya, biasanya disebut juga dengan labial atau labio. Ya, labial atau labio. Nah, yang 3 dan 4 teeth bisa juga disebut dengan dental. Nah, alveolar ridge itu adalah gusi, ya, gusi gigi atas di belakang ini yang sering berdarah kalau kita sakit gigi itu gusi. Ya, ini posisinya. Ini gigi. Nah, ini adalah gusinya. Nah, nomor 7 ini kalau kita sentuh dengan ujung lidah itu namanya soft palate, artinya langit-langit mulut yang lembut, yang keras, hard, ya. Kalau ini soft, yang dekat tekak, anak tekak. Sedangkan ini adalah gambar lidah, ini dibagi menjadi tip of the tongue, artinya yang paling depan, ujung paling depan itu namanya tip, ujung lidah. Terus daun lidah itu yang setelah ujung lidah itu namanya blade, pisaunya, ya. Biasanya kalau kita mengucapkan bunyi biasanya daun lidahnya yang mengkerut atau mengembang, ya. Front of the tongue berarti lidah yang paling tengah, bagian lidah yang paling tengah. Oke. And then yang paling belakang, lidah bagian belakang disebut dengan back of the tongue. Selanjutnya hard palate, saya bilang tadi hard palate berarti ini nomor 7 ini hard palate adalah langit-langit atas, dan ini langit-langit keras. Kalau soft palate langit-langit lembut. Anak tekak ini disebut dengan uvula. Ini uvula ini sering nanti memang berhubungan dengan bunyi ya. Oke. Pharynx berarti tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan, kalau ini tenggorokan, kalau pangkalnya ini disebut dengan larynx. Nah, kalau 12 vocal cord, pita suara. Ya, pita suara yang menyempit, ya, biasanya untuk mengucapkan bunyi konsonan. Kalau untuk melebar, terbuka untuk mengucapkan bunyi vokal, ya, vocal cord. Makanya nanti kalau kita mempelajari bunyi vokal, ada yang close, ada yang open, ya. Oke. Nah, inilah keterangan singkat mengenai organ speech atau organ-organ bicara manusia. Terima kasih.